adab dan akhlak itu kalau di pesantren ada namanya misalkan kita mau sowan ke kiai, kita harus merunduk, terus harus andap asor, terus kita harus tawadhu. Itu sebagai ungkapan bahwasanya bahkan ada gini, maaf Mas, itu ada santri yang takut kalau melihat mata gurunya kalau lagi bicara, jadi saking saking tidak kuasanya melihat mata sang guru karena begitu menganggap dirinya masih jauh dari gurunya. Idealnya ya Mas, kalau idealnya itu selama yang saya tahu itu sebetulnya itu nggak ada batasan kalau kalau belajar itu kan ada itu dawuh itu minal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu, carilah ilmu dari rahim sampai meninggal liang lahat. Jadi belajar ilmu itu tidak terbatas waktunya. Selain kita mengajar di bidang agama seperti ngaji, terus praktek sholat, praktek adzan dan lain sebagainya, itu kita juga ada pembelajaran yang terkait umum seperti kami urban farming Mas, pernah urban farming itu kerjasama sama salah satu dosen Untidar. Itu kita mengadakan urban farming sama pembelajaran pembuatan microgreen kayak kecambah itu loh Mas, yang kan anak-anak itu sekarang jarang mau makan sayur gitu. Jadi microgreen itu kayak kecambah yang ditumbuhkan sendiri, jadi anak-anak pada seneng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman Suara Merdeka di podcast Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas seputar Hari Santri Nasional, dan hari ini merupakan Hari Santri Nasional ya, tepat di tanggal 22 Oktober tahun 2025. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015 ya oleh Presiden waktu itu Pak Joko Widodo, karena untuk mengenang atau menghargai jasa-jasa pahlawan terutama dari kalangan santri dalam merebut kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan dan juga mengisi keseharian kita di selama ini dan sampai ke depan nanti. Ini wujud penghargaan pemerintah terhadap perjuangan para santri ya. Dan saya akan berbincang dengan ini Gus Gifari ini atau Muhammad Gifari Ifansah yang merupakan pengasuh dari Pondok Sayyidul Qura ya, betul ya Gus Gifari, dan ada di Kampung Tulung, Kota Magelang, tepat ini di samping kantor Suara Merdeka ini pondoknya. Ya, satu kampung lah ya kita bertetanggaan. Jadi, matur nuwun nih Gus Gifari, sudah mampir di sini. Mendadak ya? Iya, mendadak sekali. Jadi, ini kita mendadak ini Gus Gifari, kita ngomongin Hari Santri Nasional. Nah, ini sebagai seorang santri, ini apa sih pendapatnya, bagaimana pendapatnya terhadap penetapan pemerintah sebagai Hari Santri itu, karena baru ada nih di dunia ini Hari Santri itu kan hanya di Indonesia. Gimana Gus Gifari? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Asep dan Suara Merdeka yang telah memfasilitasi kami dari kalangan santri untuk diberikan waktu untuk podcast nih. Ini bagi santri cukup menantang karena santri itu ya jarang-jarang podcast juga. Iya, betul. Ini terkait Hari Santri ya Mas. Bagaimana tanggapan saya selaku golongan dari santri? Dengan adanya Hari Santri itu kami cukup bangga karena jasa-jasa para santri, para ulama-ulama terdahulu jadi dihargai. Bahwa santri itu juga memberikan suatu perjuangan bagi negara Indonesia. Dulu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah,
dari Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai santri cukup bangga dengan adanya hari santri tersebut. Tapi juga kami pengen agar santri-santri tidak cuma memperingati saja, tapi juga mencontoh dari tokoh-tokoh yang dari kalangan santri yang sudah berjuang terlebih dahulu. Kesempatannya ya, kemudian untuk bisa mencontoh perjuangannya. Jadi bukan semata seremonial kali ya. Iya, betul. Peringatan semata gitu ya. Iya, betul, Mas. Karena perjuangan tokoh-tokoh pendahulu juga luar biasa, teman-teman. Ini salah satunya kenapa diambil tanggal 22 Oktober ya. Menurut sejarah, karena pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, itu memerintahkan kalangan santri untuk ikut berjuang di tahun 1945. Jadi betul-betul ini apa istilahnya, resolusi jihad ya? Resolusi jihad NU ya. Resolusi jihad NU untuk mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka diambillah tanggal 22 Oktober karena tepat di tanggal itu resolusi jihad itu muncul. Jadi ini luar biasa sejarahnya, Gus Gifar ya. Nah, kalau di saat ini udah 10 tahun ini ya, peringatan Hari Santri ini, bagaimana sih kalangan santri ini untuk mengisinya, ya kan? Karena justru tantangan kedepannya kan seperti itu. Iya, betul. Terima kasih. Bagaimana tantangan santri ke depan dengan adanya Hari Santri itu nggak cuma memperingati saja. Kalau selama ini Hari Santri itu hanya misalkan mengadakan lomba, terus mengadakan seperti pengajian, sholawatan dalam rangka memperingati Hari Santri. Itu bagus karena juga untuk mengisi dari momentum Hari Santri tersebut. Tapi juga saya pengen ke teman-teman santri itu agar bisa lebih mengembangkan soft skillnya, mengembangkan kemampuannya agar bisa mengikuti zaman gitu. Dalam bidang apapun itu, misalkan di IT atau di seperti ini apa podcast gitu ya, multimedia gitu. Ini kan baru pertama saya ini, jadi mohon maaf masih kagok-kagok. Gitu sih. Jadi agar keinginannya tuh santri agar lebih bisa berkembang, mengikuti arus zaman gitu. Tapi santri itu sangat menjaga adab gitu, jadi menjadi benteng dari adab dan tata krama di negara Indonesia terutama gitu. Jadi sebagai santri itu role model untuk tata krama dan adab itu. Nah ini mohon maaf nih Gus Gifar, ini mungkin di kalangan masyarakat secara umum ya, yang saat ini terutama itu ada yang membeda-bedakan bahwa santri itu sifatnya itu kolot, kaku gitu. Sebenarnya bener nggak gitu? Kalau terkait itu hanya belajar aja gitu ya. Pengalamannya Gus Gifar seperti apa? Kalau di pondok itu kan sekarang ada pondok salaf, ada pondok modern. Jadi pondok modern itu pembelajarannya ada campuran untuk yang kekinian, misalnya pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kalau pondok salaf itu lebih mengedepankan di pemahaman kitab kuning terutama. Tapi enggak kolot kok Mas. Jadi mereka tetap mengasah kemampuan diri masing-masing. Jadi mereka terus belajar di pondok juga dari pengalaman yang disampaikan oleh banyak kiai, itu juga mereka diserap oleh para santri. Jadi mengikuti terus perkembangan zaman itu para santri. Jadi kalau dikatakan kolot sih tidak benar gitu. Ya benar ya teman-teman, santri itu nggak kolot kok, nggak kaku, nggak kuno gitu kan, tapi modern. Justru memang ada pembagian ya, pondok salaf dan pondok modern. Tapi pondok salaf sekarang pun juga cenderung ke modern ya, ada akulturasi lah ya. Betul. Bisa belajar bahasa Inggris ya kan? Bisa. Bahasa Arab tentu gitu kan, karena untuk mengkaji kitab memakai bahasa Arab. Barangkali juga ada bahasa lain juga ya. Mungkin ya. Ada bahasa Chinese ya, Tionghoa gitu. Karena ada juga santri yang pinter banget bahasa Chinese ya. Bisa dicari di Google ya. Ada yang keren banget ya, berkiprah juga di Tiongkok, itu betul-betul santri gitu ya.
Berarti memang sekarang lebih ke modern. Khususnya di Kota Magelang sendiri, kalau pondok pesantren itu paling banyak di kategorinya modern atau salaf? Hampir seimbang ya Mas. Hampir seimbang. Okay. Jadi di Kota Magelang itu ada beberapa pondok seperti pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Maunah yang berada di Kampung Tulung. Terus ada pondok pesantren Ihsanul Fikri Boarding School juga di dekat Kampung Tulung. Terus ada pondok pesantren Tidar Dudan, itu juga bercorak modern dan lain sebagainya. Ada Muhammadiyah Boarding School juga, itu juga bagus sih untuk anak-anak itu agar terjaga moralitasnya, terus adabnya, tata krama. Selain tata krama dan adab, mereka juga mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Terus seperti tadi biar jago bahasa Inggris, biar jago bahasa Arab dan lain sebagainya. Yaitu selama saya mengenal rekan-rekan dari beberapa pondok pesantren, mereka sih sangat mengembangkan potensi-potensi itu sih Mas. Potensi diri para santri betul-betul digali dan dikembangkan di situ ya. Nanti kalau dalam menjaga adab, akhlak, ini kalau metodenya di pesantren seperti apa, Agus? Menjaga metode adab dan akhlak itu kalau di pesantren ada namanya, misalkan kita mau sowan ke kiai, kita harus merunduk, terus harus andap asor, terus kita harus tawadhu. Itu sebagai ungkapan bahwasanya bahkan ada maaf Mas, itu ada santri yang takut kalau melihat mata gurunya kalau lagi bicara. Jadi saking tidak kuasanya melihat mata sang guru karena begitu menganggap dirinya masih jauh dari gurunya. Nah, itu sifat tawaduk yang utama sih. Itu. Jadi kalau di pondok itu dikembangkan seperti tadi tawaduk, terus adab asornya juga sangat diperhatikan. Gitu. Dan itu memang diajarkan setiap hari dalam perlakuan, bukan hanya teori semata ya? Iya, bukan teori semata. Artinya betul-betul diajarkan akhlak ya, adab terhadap terutama yang lebih tua ya, dengan Pak Kiai, Ustadz, Ustadzah gitu ya, dan juga orang tua tentunya. Dan itu terbawa sampai ke rumah Mas. Sampai di rumah. Iya, setelah mereka sudah selesai mondok, mereka adabnya sama orang tua, sama tetangga, sama teman-teman masih bagus. Sampai lingkungan segala macam juga ya, untuk kemudian itu diterapkan betul. Nah, kalau di pondok ini ada ideal nggak sih untuk anak-anak itu mondok itu di usia berapa, atau nggak ada batasan gitu? Idealnya ya Mas, kalau idealnya itu selama yang saya tahu itu sebetulnya itu nggak ada batasan kalau umurnya. Kalau belajar itu kan ada itu dawuh itu minal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu, carilah ilmu dari rahim sampai meninggal, liang lahat. Jadi belajar ilmu itu tidak terbatas waktunya. Tidak terbatas waktunya. Kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu itu adalah wajib bagi muslim maupun muslimah. Wajib belajar ya. Wajib. Di usia berapapun gitu kan. Di usia berapapun. Dan jangan takut juga teman-teman memondokkan anak gitu ya. Ini ada enggak mungkin dari Gus Gifari sendiri pengalaman juga ya. Khususnya di Magelang ini anak-anak yang mondok itu dari usia berapa biasanya? Kalau saya aja ya Mas, kalau dulu saya mondoknya itu SMP Mas. SMP. Lulus Jadi, SD gitu ya. Iya, lulus SD lalu masuk pondok pesantren. Dulu saya di pondok pesantren Al Irsyad, Mangguran Bondowoso. Jadi di sana saya sejak SMP sampai selesai SMP. Terus setelah itu aliyahnya saya di MAN 1 Kota Magelang. Jadi memang ada sekolah formalnya juga ya. Kita tadi pondok pesantren modern gitu kan, ada sekolah formal ya. Iya, biasanya juga kerjasama dengan sekolah yang ada di sekitar, misalkan di MAN itu nanti pondoknya di mana, di samping-samping itu. Jadi mereka juga tidak ngekos, jadi sudah terjaga gitu loh. Kalau nganu kan nanti biar pulangin langsung ke pondok gitu. Jadi mereka
pagi belajar sampai sore, terus malam nanti mereka ngaji seperti ngaji itu. Di pondok ya. Iya, itu yang modern seperti ini banyak diterapkan ya kalau yang sekarang ya. Kalau yang salah tadi emang betul-betul ngaji di pondok, sekolah juga di pondok. Betul. Kalau Magelang tadi ada banyak juga ya pondok ya. Kalau di Kota Magelang sendiri ya Mas, ya tadi lumayan sih, lumayan. Antara pondok salaf sama modern lumayan. Santrinya juga lumayan banyak juga ya. Bahkan dari luar kota ada. Banyak dari luar kota juga. Bahkan ada yang dari luar kota. Oke. Iya. Kalau pembelajarannya tadi antara 50-50 berarti ya, antara salaf kemudian formal itu diajarkan betul di sana. Iya betul. Dan kadang mengundang juga orang dari luar gitu ya, praktisi-praktisi untuk mengajar. Ketika ada seminar atau apapun itu, ada misalkan tamu yang berkunjung, terus mereka memberikan penyuluhan, itu juga sangat berguna bagi kalangan santri. Kalangan santri ya, jadi menerima berbagai macam ilmu ya, tidak hanya kitab saja atau Al-Quran saja, tapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah ini Gus Gifari, di Hari Santri ini di pondoknya Gus Gifari ini apa ini? Ada kegiatan apa ini? Oh ya, untuk memperingati Hari Santri, Sayyidul Qura Magelang itu mengadakan beberapa rangkaian Mas. Dimulai dari kemarin awal Oktober, 4 Oktober kami ziarah Mas, ziarah ke Surakarta dan Klaten. Kebetulan diikuti ratusan wali santri. Itu menggunakan bis kemarin dan berjalan secara lancar gitu. Kemarin ke ziarah ke Sunan Pandan-Aran Klaten, lalu ke Habib Ali Al-Habsyi, Pasar Kliwon Solo, dan Masjid Syekh Zayed dan lain sebagainya. Itu terus pada tanggal 22 ini nanti malam Mas, ada doa bersama. Ada doa bersama. Tadi pagi juga ada upacara, tapi yang mengadakan Pemkot, pemerintah kota bersama Nahdlatul Ulama di halaman kantor Pemkot tadi pagi. Kalau nanti malam dari kami sendiri itu ada doa bersama intern santriwan santriwati Sayyidul Qura dan beberapa jamaah. Lalu untuk rangkaian puncaknya itu tanggal 31 kami insya Allah ada kajian dan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Kami kerjasama dengan Poliklinik Pratama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lazismu Kota Magelang. Untuk masyarakat sekitar? Iya. Di sekitar pondok? Iya, betul. Terbuka untuk umum ya? Tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober. Di pondok ya? Di sekretariat kami. Di Kampung Tulung. Tapi kuotanya terbatas, mohon maaf. Apa jadi pemeriksaannya? Pemeriksaannya sih mungkin penyakit-penyakit yang ringan-ringan ya. Hipertensi, mungkin ya. Gula. Saya kami juga belum tahu masalah itu. Ya, dari kerjasama dengan KP Pratama apa? Poliklinik Pratama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan di kompleks perguruan Muhammadiyah. Mana? Kota Magelang, depan RSU Tidar. Ini kerjasama antara kalangan NU dan Muhammadiyah Mas kebetulan. Kolaborasi dua organisasi besar ini. Kebetulan Sayyidul Qura itu bernafaskan NU. Saya juga salah satu pengurus Jamiah Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kota Magelang. Kami juga sering komunikasi dengan Muhammadiyah, rekan-rekan Muhammadiyah, dan kebetulan kita akan kerjasama. Kan Muhammadiyah juga banyak kok dari kalangan santrinya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus ada Ki Bagus Hadikusumo dan lain sebagainya. Ya artinya sebenarnya antara NU Muhammadiyah juga satu gitu ya. Artinya tidak ada kemudian perselisihan. Santri ini ya pokoknya umat Islam lah ya. Itu kan tidak hanya miliknya NU saja ya. Mungkin kesannya miliknya NU saja padahal enggak ya. Muhammadiyah juga punya boarding school ya, punya Muhammadiyah boarding school atau MBS itu kan. Ihsanul Fikri juga punya ya pondok pesantren. Jadi santri ini milik masyarakat Indonesia lah ya. Yang menyatu dengan masyarakat. Ini menarik teman-teman, ketika santri juga berkecimpung di kegiatan masyarakat. Nah, kalau di pengalaman Gus Gifari ini seperti apa? Kalau dari lembaga kami sendiri ya Mas, Sayyidul Qura itu selain kita mengajar
di bidang agama seperti ngaji, terus praktek sholat, praktek adzan dan lain sebagainya, itu kita juga ada pembelajaran yang terkait umum seperti kami urban farming, Mas, pernah urban farming. Urban farming itu kerjasama sama salah satu dosen Untidar. Itu kita mengadakan urban farming sama pembelajaran pembuatan microgreen, kayak kecambah itu loh, Mas, yang kan anak-anak itu sekarang jarang mau makan sayur gitu. Jadi microgreen itu kayak kecambah yang ditumbuhkan sendiri. Jadi anak-anak pada seneng gitu menumbuhkan itu. Mereka nandur sendiri ya? Iya, terus kita ada juga penyuluhan menabung gitu. Jadi anak-anak dikasih berupa celengan, nanti terus coba nanti dikumpulkan di suatu waktu yang ditentukan, terus nanti coba banyakkan mana yang sudah menabung gitu. Terus kita juga ada penyuluhan banyak sih, Mas, kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Ya alhamdulillah sih anak-anak pada seneng. Jadinya untuk menarik minat mereka, kita juga ada bimbel gratis, Mas. Bimbel gratis? Bimbel gratis ya. Untuk pelajaran apa? Untuk umum ya, Mas. Untuk umum ya, tapi terbatas karena juga pengajar kami masih terbatas gitu. Kebetulan kan saya lulusan Fakultas Keguruan, jadi sambil mengisi waktu yang lengang, jadi kami ada bimbel gratis untuk para santriwan santriwati. Jadi nggak cuma main HP, sekarang kan kebanyakan anak-anak main HP gitu. Tapi kalau di pondok main HP nggak, guys? Ya ada sih pondok yang tertentu yang membolehkan, ada yang tidak gitu. Tapi kalau di tempatnya Gifari, kalau punya saya itu sebetulnya bukan pondok, Mas, tapi lembaga pendidikan Al-Quran, jadi TPQ sama madrasah diniyah. Jadi masih diperbolehkan menggunakan HP selagi mereka tidak mengakses hal-hal yang negatif seperti itu. Selama itu dimanfaatkan untuk positif, belajar ya, mengakses e-book misalnya, perpustakaan digital, itu masih sah-sah saja ya. Bahkan di tempat lembaga kami ada wifi, Mas, jadi mereka kalau mau mengakses internet lebih gampang, ada seneng ke TPQ itu buat Nah, kalau untuk menarik minat masyarakat, tapi ini sebenarnya masyarakat itu saat ini ya tertarik gak sih untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, di LPQ, di TPQ atau madrasah diniyah segala macam ini? Minatnya gimana sekarang, Mas? Kalau menurut analisis pribadi saya, Mas, itu minatnya masih cukup tinggi karena dari sekolah saja itu yang paling favorit itu biasanya IT. Sekolah-sekolah IT itu yang biasa jadi bahkan suka berlebihan murid karena saking banyaknya murid, jadi yang bernafaskan religi gitu-gitu. Terus kalau TPQ dan pondok pesantren itu juga lumayan banyak sih. Ada pondok pesantren itu bahkan yang tidak bisa menampung santri-santri saking melebihi kuotanya. Di TPQ kami itu yang aktif kebetulan dari 120 santri yang terdaftar, itu yang aktif sekitar 80 yang hampir setiap hari ngaji gitu. Kalau yang lain kadang insidental aja mereka datang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, jadi kita juga nggak mungkin menolak gitu. Kalau pengen ngaji baru pengen gitu. Tapi emang tinggi ya, antusiasnya tinggi. Alhamdulillah antusiasnya lumayan tinggi. Ada perubahan mungkin juga keinginan orang tua barangkali ya di era serba instan sekarang, serba digital, untuk apa ya, menguatkan akhlak dari anak-anak sekarang. Iya, Mas, betul. Karena memang di pondok pesantren adalah tempatnya mendidik betul ya, untuk akhlak terutama, adab, kemudian ilmu itu juga menjadi tempat yang tepat untuk di pondok pesantren. Jadi ya jangan ini ya teman-teman underestimate dengan pondok pesantren ya, nyun sewu nih Gus ya, karena memang sekarang ini luar biasa ini. Gempuran media sosial sedang menyoroti pesantren ini, mengikuti perkembangan juga Gus ya. Tapi ya setidaknya paling enggak melalui ceritanya Gus Gifari ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya, yang mungkin di framing di luaran sana bahwa pondok pesantren itu yang seperti itu enggak ya. Ada salaf, ada modern ya kan. Salaf itu karena betul akhlaknya digojlok betul ya kan. Kitabnya, Al-Qur'annya. Kalau modern bisa semuanya. Kira-kira ya perbedaan simpelnya lah. Tapi ya lebih
lebih detail lagi teman-teman ya mondok di situ. Betul ya Gus ya? Betul. Ini kalau untuk orang tua ada nggak mondok gitu? Ada ya? Pondok untuk orang tua itu ada di Payaman, Mas. Payaman. Namanya Pondok Sepuh. Namanya Pondok Sepuh. Pondok Sepuh itu di samping Masjid Agung Payaman. Di sana orang-orang sepuh yang mau mengisi waktu tuanya gitu. Kami juga ada santri dari mahasiswa, Mas. Mahasiswa di juga. Saidul Quro ada santri mahasiswa yang ikut ngaji. Tapi mereka pendalamannya ke kitab seperti Safinah, Mabadi dan lain-lain. Jadi kalau yang santri yang kecil-kecil itu dari Iqra sampai dengan Al-Qur'an, kalau yang besar kami tambahi dengan kitab. Nah, kalau di era sekarang ini kira-kira Gus Gifari, kiprahnya santri ya setelah lulus gitu ya, itu di masyarakat seperti apa Gus? Kiprahnya santri di masa kini ya Mas? Kalau kiprahnya santri itu bisa dibuktikan dengan beberapa tokoh santri yang sudah menjadi tokoh nasional. Yang presiden juga pernah dari santri, Gus Dur. Lalu wakil presiden ada Kiai Haji Ahmad Aruf Amin. Terus dari menteri banyak yang dari kalangan santri, ada Caimin, ada Pak Nusron Wahid dan lain sebagainya. Terus dari gubernur ada, Kofifa, terus dari wakil gubernur ada tuh Gus Tad Yasin. Yang dokter dari kalangan santri banyak, terus dari guru apalagi banyak sekali. Jadi santri itu fleksibel Mas. Jadi setelah mondok itu mereka bisa kok mengidentifikasi diri mereka, saya kemampuannya dan cita-citanya dari apa dan bisa mewujudkannya, insya Allah. Dengan ilmu yang didapatkan dari pondok pesantren, terus dengan ilmu umum juga yang didapatkan, jadi mereka bisa berkembang jadi entuk donya ro akhirate Mas gitu. Betul sekali. Ya jangan khawatir berarti teman-teman ya. Santri itu ya bisa berkarir istilahnya ya. Mengembangkan diri setelah tidak di pondok barangkali ya kan, tidak di lembaga Al-Quran misalnya itu kan, tapi bisa mengembangkan diri di luar sana. Contoh pejabat banyak nih ya kan, yang berprofesi dokter juga banyak ya kan, apalagi yang berprofesi sebagai seperti Gus Gifari ini ya kan, guru ya kan, pengasuh segala macam. Jadi fleksibel sekali teman-teman. Ya kan, bisa mengembangkan diri di pondok, kemudian setelah lulus dari pondok atau lembaga keagamaan bisa berkarir lebih luas lagi. Di Magelang juga banyak ya. Banyak, kabupaten banyak, kota banyak. Termasuk Gus Gifari sendiri juga aktif di luar ya? Iya. Menduduki juga ini organisasi juga ya? Iya, beberapa organisasi. Ada PKK Milenial, Gema Sabah gitu. Ketuanya malah? Iya, kebetulan. Ketua PKK Milenial teman-teman, Gus Gifari ini untuk yang kota Magelang ya. Jadi bekerja sama dengan pemerintah ya, pemerintah Kota Magelang untuk mengembangkan ya kegiatan-kegiatan ke PKK-an, meskipun PKK identik dengan wanita ya. Tapi ketuanya ini Gus Gifari loh, ini luar biasa ini Gus. Ini kiprah santri di era sekarang, dan kira-kira ke depan ini apa nih yang menjadi harapan dari Gus Gifari untuk ke depan bagi para santri dimanapun berada? Harapan saya untuk para santri, teruslah belajar dan berjuang. Kalau di santri itu tidak ada yang namanya mantan santri. Nggak ada. Mereka akan tetap santri sampai kapanpun itu. Jadi teruslah berjuang, belajar, dan teruslah mengabdi kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara tercinta. Jadi terus kembangkan potensi-potensi yang ada dan jadikanlah bahwa santri itu bisa. Santri itu bisa, ya kan? Kembangkan diri di pondok pesantren, di lembaga pendidikan, dan juga di luar itu. Terus berjuang untuk bangsa dan negara kita. Luar biasa Gus Gifari. Terima kasih sekali, ini obrolan kita singkat, padat, jelas, mendadak itu kan, di momentum Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita selanjutnya dengan narasumber-narasumber kita selanjutnya yang heboh, yang kece, ya kan,
apapun tema akan kita bahas di podcast Bincang Santai Suara Merdeka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.